Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pembakaran hidrokarbon kimia kelas 11 semester 1. Nah, sebelum belajar nih, kalian harus tahu dulu nih, ngapain sih kalian mau belajar? Nah, untuk itu saya berikan kepada kalian 3 tujuan belajar. Pertama, mengetahui sedikit pengaruh hidrokarbon bagi alam dan kehidupan, serta mampu menganalisa zat-zat bersangkutan. Dan kedua, mengetahui dampak pembakaran hidrokarbon bagi alam. Dan yang terakhir, mengetahui langkah-langkah mengatasi dampak buruk pembakaran hidrokarbon bagi alam. Nah, sekarang coba kita masuk ke materi nih. Di sini saya berikan 2 gambar. Coba kalian katakan apa yang kalian rasakan ketika kalian berada di salah satu gambar tersebut. Ada asap pabrik dan asap kendaraan. Apa yang akan kalian katakan atau rasakan? Polusi, mengganggu. Nah, asap kendaraan itu berasal dari pembakaran bensin yang menghasilkan polutan dan mencemari lingkungan. Polutan tersebut memiliki kandungan antara lain CO2, CO, gas NOx, dan timbal. Begitu pun dengan asap pabrik. Asap pabrik yang berbahan baku batu bara juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan karena mengandung sulfur yang dapat menjadi penyebab hujan asam. Nah, lalu sekarang coba kita bertanya-tanya, dari mana sih asal polusi? Nah, jawaban dari pertanyaan ini dapat kita temukan di reaksi pembakaran hidrokarbon. Untuk pengantar lebih lanjut, tahukah kalian bahwa bahan-bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, bahan utama mereka itu adalah oksigen. Maksud saya kandungan utama mereka itu adalah oksigen, nitrogen, sulfur, serta yang paling penting atau yang paling banyak atau dominan itu adalah hidrogen. Nah, karena itulah reaksi pembakaran hidrokarbon pasti terjadi pada bahan-bahan bakar yang berasal dari fosil. Gitu. Nah, jadi sekarang kita bisa dapat kesimpulan dasar bahwa polusi itu didapat atau dihasilkan dari reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna. Loh, kok tidak sempurna? Emang ada berapa jenis sih? Nah, untuk jenis-jenis reaksi pembakaran hidrokarbon, yang pertama itu ada reaksi pembakaran sempurna, yakni pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Contohnya pembakaran sempurna propana, gas dalam LPG, dengan reaksi hidrogen ditambah air, oksigen, menjadi karbon dioksida dan uap air tuh H2O. Untuk yang kedua, yakni reaksi pembakaran tidak sempurna, yakni proses pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Ini terjadi karena kekurangan oksigen. Bagaimana contoh reaksinya? Contoh reaksinya itu kita pakai seperti bahan seperti tadi, yaitu propana dengan hidrokarbon ditambah O2 atau oksigen menjadi karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Kita lihat di sini terdapat karbon monoksida yang merupakan komponen utama dari polutan atau asap. Jadi saya disimpulkan bahwa polusi asap itu disebabkan oleh sisa-sisa gas pembakaran tidak sempurna bahan bakar hidrokarbon.
sekarang kita bertanya nih, apa sih menentukan reaksi pembakaran itu akan sempurna atau tidak sempurna? Nah, reaksi pembakaran itu dapat sempurna atau tidak sempurna itu tergantung dari jumlah volume hidrokarbon dengan jumlah volume oksigennya. Semakin sedikit jumlah oksigen, maka pembakaran berpeluang untuk tidak sempurna, serta akan menimbulkan atau akan menghasilkan produk dengan jelaga atau karbon yang banyak atau yang dominan. Nah, semakin sedikit semakin banyak jumlah oksigennya, itu semakin baik, semakin memungkinkan untuk terjadinya pembakaran sempurna. Sekarang tadi kita sudah bahas reaksinya, sekarang kita bahas nih, apa sih dampaknya? Dampak pembakaran hidrokarbon itu. Nah, dampak pembakaran hidrokarbon bagi di sektor transportasi dan industri dapat berpulang untuk merusak lingkungan alam serta membahayakan kehidupan. Karena mereka akan menghasilkan produk-produk gas yang berbahaya. Gas yang dimaksud itu seperti CO2, CO, partikulat, SO2, dan NOx. Nah, sekarang coba kita selidiki lebih lanjut nih. Memangnya gas-gas yang saya bilang berbahaya tadi itu bisa apa saja sih? Kita bisa melakukan apa? Nah, untuk yang pertama nih, gas karbon dioksida atau CO2. Jika polutan gas CO2 melebihi batas, ia akan mengakibatkan gangguan pernapasan dan akan meningkatkan suhu bumi yang menimbulkan reaksi efek rumah kaca atau global warming. Dan yang kedua, karbon monoksida. Gas atau karbon monoksida ini memiliki ambang batas di udara sebanyak 32 ppm. Gas karbon monoksida ini dapat masuk ke dalam tubuh bersama dengan oksigen, yang artinya bisa masuk ke peredaran darah kita dan pastinya akan merusak, bersifat racun, dan menyebabkan kematian. Nah, untuk partikulat, beberapa partikulat yang kondang lah dibilang. Partikulat itu seperti karbon dan timbal. Mereka dapat menimbulkan iritasi kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, serta merusak ginjal. Nah, untuk yang terakhir ini gas SO2, NO2, dan NO3. Gas sulfur dioksida atau SO2 itu dapat menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx atau oksida dengan NO ditambah angka berapa gitu akan menghasilkan asap kabut yang disebut dengan smoke atau smoke and fog. Nah, tadi sudah diberitahu beberapa dampak buruk dari pembakaran hidrokarbon yang dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah mengatasinya nih. Sedikitnya ada 4 cara untuk mengatasinya. Pertama, penghijauan. Ini wajib. Dan yang kedua itu menggunakan bahan bakar alternatif seperti fuel cell, penggunaan konverter katalitik, dan yang terakhir itu penggunaan EFI atau electronic fuel injection pada sistem bahan bakar. Penghijauan. Kenapa sih harus penghijauan? Karena pembuatan taman kota atau penghijauan itu yang melindungi lingkungan dapat mengubah gas buangan seperti CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Lalu fuel cell atau bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Kenapa harus itu? Karena dia melibatkan reaksi antara O2 dan H2 yang menghasilkan produk yang ramah lingkungan seperti H2O atau uap air. Lalu konverter katalitik.
Cover katalitik ini dipakai pada sistem buangan karena dia dapat mengubah gas buangan seperti CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman seperti N2 dan CO2. Nah, yang keempat ini electronic fuel injection atau EFI. Ya, pada sistem bahan bakar dapat menghasilkan pembakaran sempurna karena dia dapat menggantikan sistem karburator bahan bakar konvensional dengan sistem penginjeksian elektronik, sehingga yang dihasilkan pun mengurangi emisi gas polutan. Yes, dan selebihnya itu adalah hal-hal dasar seperti memastikan pembakaran berlangsung sempurna, menggunakan bahan bakar dengan belerang rendah, mengurangi pembakaran hidrokarbon, dan hal lain yang bersifat mengurangi atau meminimalisir pembakaran tidak sempurna hidrokarbon atau dampak buruknya. Seperti misalnya kita bisa mengurangi pemakaian kendaraan yang teridentifikasi dapat mengeluarkan gas-gas karbon berbahaya tersebut dengan menggunakan sepeda misalnya. Sepertinya sampai di sini saja videonya, karena kita telah membahas reaksi, dampak, serta langkah-langkah mengatasi dampak. Saya kira materi kita cukup sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.